Akan masuk dalam ulasan media pagi hari ini bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Syifa. Iya, 2021 sudah memasuki bulan akhir ini Pak nampaknya, tapi untuk deklarasi terkait dengan Capres ini sudah mulai dilakukan. Marak sekali deklarasi para relawan Capres 2024 ini. Bapak melihat ini adalah sudah mulai dilakukan pemanasan atau seperti apa menjelang Pilpres, Pak? Ya betul Mbak Syifa. Jadi ini di penghujung pandemi global yang sekarang sudah masuk ke level 1. Nampaknya kegiatan masyarakat mulai menggeliat lagi, termasuk aktivitas politik. Nah ini di berbagai daerah bermunculan saat ini para relawan yang mendukung seseorang untuk menjadi capres pada tahun 2024. Baik itu relawan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan yang lain-lain. Jadi mereka, para relawan ini seolah-olah mengambil start lebih awal untuk mengumumkan, mendeklarasikan tentang sosok yang akan mereka usung pada pemilu presiden 2024. Nah tentu saja kalau melihat aturan yang ada, aturan tentang pemilu 2024, aturan yang berlaku saat ini, yaitu bahwa seorang bisa dicalonkan sebagai calon presiden harus didukung oleh partai yang memiliki 20% presiden threshold. Artinya seorang calon presiden berdasarkan aturan yang ada itu harus didukung oleh partai. Jadi sekarang ini ada juga Mbak Syifa perjuangan untuk menurunkan presidensial threshold itu dari 20% menjadi 0%. Sehingga kalau itu terwujud seperti yang diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, maka siapapun bisa mencalonkan untuk menjadi calon presiden. Nah, kelebihan dari presidensial threshold 0% ini, maka dengan begitu akan tersaring calon-calon pemimpin yang berkualitas, yang punya integritas dan punya komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warubun ghafur lah, kira-kira begitu Mbak Syifa. Nah, kalau aturan yang sekarang yang berlaku yaitu presidensial threshold 20%, maka hanya orang-orang tertentu yang atau tokoh-tokoh partai saja yang bisa mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai calon presiden pada tahun 2024. Nah, ini kalau kita melihat hasil survei yang ada, elektabilitas yang saat ini tertinggi adalah Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, ini ketiganya Prabowo Subianto adalah walaupun sudah berusia tua yaitu 70 tahun, tapi berdasarkan hasil survei elektabilitasnya masih tinggi. Ketua Umum Gerindra ini walaupun sudah 3 kali gagal maju sebagai capres, tapi ternyata elektabilitasnya masih tinggi. Nah, sementara kader PDIP yaitu Ganjar Pranowo yang sekarang gubernur DKI menduduki urutan kedua. Saya lupa persentasenya, tapi itu urutan kedua berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei. Nah, yang ketiga baru Anies Baswedan. Nah, kalau Anies Baswedan ini yang sekarang menjabat sebagai gubernur DKI, dia itu tidak memiliki partai. Jadi dalam aturan main yang ada sekarang, kalau tidak ada partai yang mengusung dia akan sulit bagi Anies. Tapi sebaliknya, kalau Anies Baswedan ini didukung oleh partai, maka dia akan bisa dicalonkan sebagai calon presiden pada tahun 2024 dengan syarat itu tadi memenuhi presidensial threshold 20%.
ini tentu ada plus minusnya ya. Jadi sekarang ini banyak kalangan untuk melihat-lihat bagaimana nih sosok mana yang bisa dijual. Dijual dalam artian yang bisa diterima oleh masyarakat. Tentu saja misalnya katakanlah kita melihat bagaimana dua sosok Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Masing-masing menduduki posisi sebagai gubernur. Yang satu gubernur Jawa Tengah, yang satu lagi gubernur DKI. Nah, masyarakat sekarang udah makin maju, makin cerdas, tentu akan bisa menimbang dari kedua sosok ini kira-kira karakternya yang paling oke yang mana gitu. Nah, tentu saja nanti pada akhirnya akan bisa kita lihat di Pilpres 2024 akan kemana nanti pilihan masyarakat ini akan dijatuhkan untuk presiden yang akan datang. Begitu Mbak Siba. Baik Pak Cahya, kita mengundang pendengar untuk memberikan tanggapan terkait dengan hal ini. Silakan rekan Dakta bisa bergabung bersama kami. Bagaimana Anda melihat maraknya dukungan atau deklarasi yang sudah dilakukan oleh para relawan Capres 2024 ini? Meski kalau hitung-hitungannya ini di tahun 2021, tetapi tentu ada hal yang dipersiapkan oleh para relawan ini. Silakan saja rekan Dakta bisa bergabung bersama kami di 8816363. Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aryos, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda Silva, Pak Cahaya, kita semua sehat-sehat lah. Iya, nama Pak Aryos tidak ada ini dalam deklarasi para relawan Capres ini. Ya, saya Capres di Afghanistan. Taliban dukung saya. Silakan. Jadi begini ya, Pak Jaya, saya tadi mendengar ini dukungan atau apa, tapi kalau saya lihat di YouTube ada beberapa provinsi itu tidak mau lagi dipimpin. Ini bukan sara ya, tidak mau lagi dipimpin sama orang Pulau Jawa, kan? Tapi tidak bisa, saya bilang, saudara-saudara kita ini 100 juta lebih berserak kemana-mana, kan? Nah, jadi saya bilang ini aman aja tahun 24 ini pun udah jadilah. Sebab ini mereka udah membentuk apa masing-masing. Tak mungkin lah yang orang-orang yang daerah provinsi yang tertentu yang saya bilang seperti Aceh, Padang, Papua, Maluku Selatan, ataupun itu Sulawesi Selatan mau diletakkan dom, kan? Itu berkali-kali saya bilang, kan? Berapa juta mau dibunuh, kan? Jadi kita minta aman-aman aja lah. Tapi yang jelas janganlah lagi kalau umpamanya ini dari arti rezim sekarang ini lagi yang memimpin, berarti sudah tamatlah umat Islam yang dasarkan ini Quran dan hadis. Jadi saya minta sama Allah Ta'ala aman aja lah. Gitu ya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryos sudah bergabung bersama kami. Silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung kembali, kita masih membahas maraknya deklarasi para relawan Capres yang sudah mulai dilakukan. Dakta, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Halo Pak? Ya, dari Abudillah Bu, dari Konduwe masih. Iya, suaranya tidak begitu clear kami terima Bapak. Halo? Ya. Iya, dengan siapa di mana Pak? Abudillah Bu, lagi Abudillah ya, tetap berhati-hati di perjalanan. Bapak silakan. Memang lagi meriah Bu ya, kalau kita tuh siapapun jadi presiden, kami yang mau memihak sama rakyat ya kita identitas yang selama ini oleh sekarang ini terlalu banyak penipuan gitu loh. Oke. Kedua, kalau bisa pemilu ini ya jurdil itu ya harus diterapin, jangan wasit jadi pemain juga. Iya. Kemana-mana ini kok rezim sekarang ini kok kecurangannya kok di depan mata kok tapi nggak ada di publik gitu. Laporan mana gitu loh. Saya juga nggak setuju juga gitu, kita nggak usah yang jual, tapi yang kelihatan begitu. Iya. Dapatnya misalnya 500, jadinya 100, itu kan nggak benar ini. Baik. Kejujuran itu yang kita paling jujur. Iya. Presiden nggak apa-apa, yang penting selama dia memihak rakyat, kita dukung. Baik, Pak Abudillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abudillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Cahya, Pak Aryos tadi menyoroti tentang di luar Pulau Jawa. Lalu Abudillah,
siapapun jadi presiden, kalau berpihaknya ke rakyat, nampaknya rakyat akan mendukung. Tapi kalau melihat rezim sekarang ini, nampaknya rakyat malah banyak ditipu. Pak Abudillah juga menyoroti tentang pelaksanaan pemilu atau pilpres harus jujur dan adil, ini betul-betul diterapkan. Jangan wasit justru menjadi pemain, Pak Cahya. Ya betul Mbak Siva. Jadi memang seperti dikatakan Pak Arios, mungkin ada sebagian rakyat Indonesia yang sudah bosan dengan kemunculan pemimpin negeri ini yang hanya dari Pulau Jawa. Yang dari luar Pulau Jawa mungkin antara lain yang nggak sampai presiden sih, seperti Pak JK kan dari Makassar, dia sampai mentoknya sampai wakil presiden di zaman SBY maupun di awal periode pertama Pak Jokowi. Nah, saya kira itu aspirasi sah-sah aja. Masyarakat mendambakan sosok yang berasal dari Jawa atau luar Jawa. Tapi yang lebih penting adalah dari Jawa atau dari luar Jawa, yang penting adalah karakter dan komitmen untuk membangun Indonesia ke depan. Nah, terkait dengan Pak Ubadilah tadi, jadi saya kira memang kalau melihat kinerja pemerintah sekarang, rakyat banyak yang kecewa, bahkan sebagian marah dengan perilaku para pejabat sekarang. Misalnya dalam kasus COVID-19, ada diduga 2 menteri di bawah Jokowi, yaitu Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, yang diduga terlibat dalam bisnis PCR. Jadi mereka yang membuat kebijakan, mereka pula yang menentukan harga, karena mereka terlibat dalam diduga terlibat dalam bisnis PCR ini. Jadi ini wasit merangkap sebagai pemain, penguasa merangkap sebagai pengusaha. Nah, ini tentu banyak mengecewakan, sangat mengecewakan masyarakat gitu kan. Sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat. Karena di tengah masyarakat sedang berjibaku menghadapi pandemi COVID-19, tiba-tiba ada orang pejabat negara pula yang mengambil keuntungan gitu. Jadi tidak mungkin itu namanya PT GSI itu, namanya PT itu didirikan untuk mencari laba, mencari keuntungan. Bukan kalau misalnya mau menyumbang untuk urusan sosial, kenapa nggak yayasan gitu loh. Ya memang dalam salah satu pemegang saham di PT GSI itu yang yang terlibat dalam bisnis PCR itu ada Yayasan Adaro. Tapi Adaro ini kan terkait dengan PT Adaro yang melibatkan kakaknya Erick Thohir, yaitu Boy Thohir. Jadi konflik kepentingannya sangat tinggi dan itu sangat terang benderang, dan kedua menteri ini mengakui kalau mereka terlibat dalam PT GSI itu. Gitu. Nah, kembali lagi kepada maraknya gerakan relawan yang mendukung calon-calon presidennya untuk 2024, saya kira itu sesuatu yang sah-sah aja di dalam alam demokrasi. Masing-masing masyarakat menginginkan, mengidolakan sosoknya untuk bisa maju dalam Pilpres tahun 2024. Jadi pada akhirnya nanti proses seleksi itu akan ditentukan dalam pemilu presiden. Nah, selanjutnya seperti Pak Ubadilah katakan tadi, jujur dan adil itu seharusnya tidak hanya dalam slogan dan kata-kata, tapi betul-betul jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan di lapangan. Jangan sampai banyak kecurangan, banyak tipu-tipu. Nah, itu yang harus diawasi betul gitu. Jadi fungsi badan pengawas pemilu itu harus betul-betul optimal. Jangan sekedar namanya aja. Kita tahu di berbagai omongan obrolan warung kopi bahwa seorang calon kepala daerah, calon presiden yang itu diuraikan oleh beberapa pengamat bagaimana mahalnya jadi anggota dewan di tingkat nasional, termasuk untuk kepala daerah. Jadi akhirnya negara ini dikuasai oligarki karena mereka yang menjadi sponsor dari masing-masing calon anggota dewan itu atau masing-masing calon kepala daerah atau calon presiden. Nah, karena mereka kemudian mensponsori, mengijon di depan, sehingga
setelah calonnya terpilih, dia harus si calon yang terpilih itu harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh oligarki itu. Jadi akhirnya kita bisa melihat, Mbak Siva, bagaimana dalam jalannya pemerintahan Jokowi dalam 7 tahun ini banyak hal-hal yang pembangunan yang di luar rencana sebelumnya gitu. Ada rencana dadakan, misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu kan kita mendukung proyek infrastruktur ya, tapi kan ada skala prioritas gitu. Apakah proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang menelan dana lebih dari 100, membengkak sekarang lebih dari 100 triliun itu betul-betul prioritas atau tidak? Kan itu. Nah ternyata itu dalam perkembangannya itu bagian dari kepentingan oligarki gitu. Jadi Mbak Siva, banyak proyek-proyek infrastruktur, bukan hanya proyek kereta api cepat, banyak proyek infrastruktur yang lain, yang jalan tol itu yang dibiayai terlalu mahal. Bahkan jadi seperti biasa gitu, menyaksikan pemberitaan-pemberitaan proyek yang dibangun dengan mahal tapi dijual dengan murah. Nah itulah akhirnya yang menjadi ketumpuhan kan negara, yaitu utang yang membengkak. Bayangkan sekarang utang negara itu sudah 8.000 triliun. Nah ini kan akan menjadi beban generasi yang akan datang gitu. Jadi tidak seimbang antara maraknya pembangunan infrastruktur dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya yang seharusnya misalnya cukup 50.000, tapi ternyata dimodalin sampai 100.000 karena yang dicari bukan efisiensi tapi utang. Nah, di balik semua itu, di balik proyek-proyek itu ada ada cashback, uang proyek, komisi dan segala macam. Jadi memang ini korupsi, ujung-ujungnya adalah praktek korupsi yang terjadi marak di semua level, Mbak. Di level birokrasi, eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Ya itu bukan lembaganya, tapi oknum-oknum di situ yang terlibat. Kira-kira begitu perkembangannya, Mbak Siva. Jadi di 2024 itu betul-betul harus mencari sosok-sosok yang bisa mengatasi semua problem ini, gitu. Problem bangsa ini sekarang ini. Baik, Pak Cahya, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Sama-sama Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.